Halo friend, besok subuh gua mau jalan ke Bandung, mau ngablu-ngablu dengan anak GTT Bandung. Suatu kehormatan besar ketemu mereka, kita bisa kupas semua tentang GTT Bandung. Gak usah banyak-banyak gua ngomong, pokoknya besok gua berangkat subuh. Pokoknya GTT asik. GTT jangan lupa bahagia friend. Ngopi dulu, jangan lupa, ini aku asli loh. Jangan lupa sekali lagi obat ganteng. Kesu. Kali ini gua mau ngablu spesial dengan Didi Stun. Yes, gayanya juga ada stun-stunnya nih. Ada ini nih. Jadi Om Didi ini adalah salah satu penggiat trail, dia yang memenangkan ya logo daripada geng trail tua. Betul ya Om Didi ya? Ya, mudah-mudahan. Nah, sekarang kita kupas-kupas nih Om Didi. Asal muasalnya itu terjadinya lu bisa bikin apa logo itu terus sampai bisa terpilih. Tolong diceritakan. Apa ya? Awalnya saya ikut di GT itu kan di ATT 2 Jogja. Di ATT 2 Jogja waktu itu pertama kenal sama motor tua, geng trail tua tuh di situ. Baru kenal ya jadi ya? Baru kenal. Itu dibawa sama almarhum Denny Black. Terus sama Mang Iwan Asep. Diracunin, baru disitulah diracunin ya. Baru lo diracunin trail tua ya? Iya, trail tua tuh disitulah. Sebelum-belumnya nggak tahu apa itu trail tua. Betul. Nah, pas di Jogja di acara JPTC itu, yang tuan rumahnya JPTC, asik banget di sana. Terus motor-motor tua tapi bisa kenceng-kenceng. Dari situ aku mikir, ini geng, ya maksudnya perkumpulan motor segede gini belum punya identitas gitu. Nah di situ baru aku mikir, aku pengen bikinin identitas sama geng trail tua tuh. Bilanglah sama almarhum Denny Black. Udah gitu kata Mang Denny Black tuh, ya udah silakan bikin aja dulu, nanti aku bilang ke Pak Pres katanya. Dari situ dia ada kontak-kontakan sama Om Ricky di Manggala. Ya udah akhirnya mau dibikin sayembara. Jadi disayembarakan ya? Itu. Oke, kita bikin identitas tapi kita bikin sayembara katanya. Berarti ada banyak pilihan dong berarti ya? Itu dari di grup Facebook kan banyak dari seluruh Indonesia kan. Itu siapa aja boleh ikut gitu. Itu pas aku dengar ada sayembara langsung bikin. Satu malam itu spontan bikin 2 gambar. Jadi dalam satu malam spontan bikin asik 2 gambar. nih, bikin asik nih kayaknya. Terus idenya juga spontan. Yang aku lihat waktu itu ikonnya si GTT itu cuman Pak Pres. Jadi lu terbersih inspirasinya dari ikon profil Pak Pres. Pak Pres dulu tuh janggotnya panjang banget. Jadi zaman dulu Pak Pres kita yang sekarang juga ya. Jadi janggotnya juga panjang. Panjang banget. Gitu. Iya. Pengen gimana caranya, pengen ini tuh perkumpulan geng yang dia buat. Terus aku pengen bikin identitasnya ada apa? Ada Pak Presnya di situ. Iya. Ya udah bikin dari ngebaca dulu ininya apa stylenya, namanya dulu, namanya geng tua kan. Dari geng apa sih yang ini gengnya, aku bikin aku gambarin sebagai geng itu kita geng motor, udah kasih helm udah gitu. Geng trailnya apa ya, trail oh ya udah aku kasih Google zaman dulunya lah. Oh jadi dulu kasih Google tuh dari kata trail gitu. Jadi
gengnya helm, trailnya Google-nya itu. Nah, tinggal tuanya. Tua. Jadi geng trail tua, tuanya? Tuanya aku kasih jenggot sama kumisnya itu. Oh, jadi itu tua itu sinonimnya jenggot gitu. Iya. Aja gile aja lu. Geng trail tua jadi lu bayangin, friend. Kata kesan tuanya tuh ada di jenggot. Ada di jenggot sama Kebetulan Pak Presnya jenggotnya panjang. jadi geng trail tua, Pak Presnya tua juga gitu. Iya, dulu Enggak juga, tapi kita asik ya. Pastinya jiwa muda ya. Oh, dari situ keren. Bayangin, friend, inspirasinya tuh dari muka Pak Pres ya, trailnya tuh, goggle-nya ya, helmnya, gengnya. Waduh, ajib. Terus gue denger tuh ada beberapa yang masuk nominasi ya. Jadi dari semua gambar kan nggak semuanya masuk. Ada 4 nominasi. Iya, ada karyanya Lucky Ada juga Lucky. teman kuliah sebenarnya. Karyanya dari Lucky, terus Om Deddy Setiadi. Saya ada satu lagi orang Jogja sana, nggak tahu orang mana. Saya lupa namanya. Ada 4, tapi yang jadi pemenang itu ada 4. Ya, pemenangnya 4 ya, 4 logo. Cuman 2 gambar yang saya bikin masuk di situ. Jadi intinya dari beberapa logo disaring jadi 4, disaring lagi ya, lu ya sebagai terpilih lah ya. Enggak, 4. Oh, jadi 4-4-nya terpilih. Jadi 4-4-nya bagus semua ya. Itu yang jadi logo utama. Jadi disatukan jadi logo utama. Kayak gitu asal muasalnya logo GTT yang udah termasuk ya, udah kemana-mana ya. Ya, mudah-mudahan. Iya. Nah, gue mau nanya nih, kok bisa sih lu punya inspirasi kayak gitu? Emang lu punya basic apa? Kayak gue gini kan nggak mungkin gue bikin logo tahu-tahu, keren nih, nggak mungkin. Berarti kan ada basicnya. Basicnya ya saya sekolahnya sih di DKV. DKV betul? DKV itu desain komunikasi visual. Jadi terlahir dari orang desain brand, jadi nggak sembarangan. Makanya dari profilnya asli, GTT tuh keren banget. Iya, bener-bener. Kisu. Ada yang ketawa. Sebagai pembuat logo ya termasuk pemenang ya. Jadi dimenangkan, dipakai di semua geng trail tua Indonesia. Kira-kira rasa bangganya tuh seperti apa? Ada nggak ada rasa bangga tuh kalau lo yang bikin gitu loh? Mimpi sih sebenarnya. Jadi mimpi ya? Kayak mimpi gitu, karya aku dipakai terus disukain banyak orang gitu. Iya. Buka dulu biar gantengnya kelihatan. Jadi rasanya tuh kayak mimpi ya kalau itu. Ya alhamdulillah Mas, jadi ya gimana ya, orang-orang pada seneng gitu, Iya. pada suka gitu sama si janggot itu. Jadi mimpi atau tidak, kita kan bicara fakta. Kalau memang lo yang bikin ya boleh dong, bangga ya nggak? Enggak sih, bangga cuman kalau saya karya saya bisa diapresiasi sama banyak orang. Betul. Ya Jadi, udah. sebuah kepuasan seorang desainer. Jadi dapat banget ya. Iya. Asik, Ceng. Ajib, Ceng. Udah dapat rasa kepuasan di GTT. Selain hore-horenya, Om Didi ini rasa bangga terhadap desainernya itu dapat banget ya. Ya intinya banyak saudara. Banyak saudara ya. Saudaranya bukan saudara cuma se-Bandung ya. Se-Indonesia. Se-Indonesia ya. Dari Bener. Biar juga kan kita tahu bahwasannya logo itu terlahir dari desainernya Om Didi Stone. Ini friend, profilnya friend. Ganteng ya friend ya. Kisu. Ngomong-ngomong, lu sering nggak ngikut touring atau trabas dengan anak GTT Bandung? sering. Sering ya. Itu sebulan berapa kali? Nggak tentu ya. Oh, nggak tentu. Jadi sesuai mood. Seminggu 3 kali. Bisa seminggu 3 kali, bisa sebulan 2 kali. Nah, jadi cuman akhir-akhir ini lagi enggak. Apa sebabnya lagi enggak nih? PPKM punya bayi. Oh, punya bayi, baru punya bayi ya. Jadi
ya sibuk di rumah. Pernah kemana aja? Nongkrong Trabas? Kalau ngunjungin saudara-saudara GTT paling jauh aku ke Banyuwangi, anak-anak Banyuwangi. Banyuwangi, Jawa Timur. Oh, jauh. Aji gile, keren. Aku sengaja kesana pakai motor dari Bandung. Dibawa ya? Enggak, sendiri pakai motor. Sendiri? Kok bisa sendiri? Biasanya kan bareng-bareng. Niatnya emang sendiri, aku pengen kesana sendiri pakai motor. Udah banyak kenal anak-anak sana? Alhamdulillah di sana juga ketemu sama Pak Pres, ada. Oh, ketemu Pak Pres. Ada Majalengka, ada dari mana-mana juga ada. Jadi meskipun di jalan sendirian, udah nyampe tempat, tetap aja banyak saudara. Pokoknya GTT asik ya? Asik banget. Asiknya banget, bukan asik aja. Terus Banget. yang meresap di hati lu tuh waktu ke touring bersama, event bersama, paling asiknya. Selain silaturahminya, selain kebaikan GTT yang suka memberi apa, ya sedekah. Ya paling asiknya aku jadi banyak saudara gitu. Ya intinya tetap Itu, kita bersaudara. hidup itu mencari saudara ya. Jadi intinya GTT itu persaudaraannya tuh luar biasa. Harus sore. Ini ngomong-ngomong, kalau pernah gue lihat profil lo, itu sering ngajak anak lo ngetril juga. Iya, aku sengaja buat racunin dia buat kenal sama trail tua gitu. Ini pren paling keren pren. Biasanya kan kita ngeracunin orang ya. Ini anak sendiri ngeracunin, iya nggak? anaknya ketawa tuh. Sini nih. Ini anak dari Om Didi Stone. Sini duduk. Ternyata babaknya ngaku pren. Gua ngeracunin anak gua sendiri. Nah, kok bisa sih? Tujuan lo apa ngeracunin? Bahasa kita sebenarnya kalau racun terlalu nggak enak ya, tapi kan sinonimnya beracun lah. beracun ya? Beracun gitu. Dia kata tujuannya, gua tanya tujuan babenya dulu nih, anaknya ntar belakangan. Kalau buat saya biar dia punya banyak saudara. Banyak saudara, Pokoknya terus dari motor tuh, dari geng trail tuh pasti banyak saudara. tujuannya pertama banyak saudara ya, terus Jadi kemanapun dia mau, meskipun saya udah nggak ada, Iya. meninggal atau gimana, mau dia kemanapun orang tahu gitu. betul. Jadi secara ngetril juga anak ini jadi mandiri ya, mandirinya, nggak takut lumpurnya, nggak takut jatuh, itu jadi bahan baik buat kehidupan nantinya pastinya. Nama siapa, Dek? Dia Cakra Satriadi. Dia? Cakra Satriadi. Ini nama lu aja udah keren banget, Pren. Tadi kenapa ketawa di sana duduk? Pas bilang babe lu ngeracunin, kok bisa ketawa? Malu. Oh, malu? Nggak malu dong, harusnya bangga. Itu kebaikan orang tua terhadap anaknya, memberikan kebaikan, sebenarnya bukan racun. Jadi pribadi yang kuat, ngetril. Setelah diracunin, enak nggak ngetril? Enak. Enaknya di mana tuh? Rame gitu. Rame, banyak temen. Pernah jatuh nggak? Pernah. Nggak kapok? Enggak. Kagak kapok, Pren. Bocah begini jatuh. Asik malah asik ya nggak? Pernah diajak kemana aja? Banyak sih. Ke Lembang, Oh, ke ini, ke acaranya Sumedang, dia bikin acara. Dia bawa motor sendiri dari sini sampai ke Lembang. Dari sini ke Lembang bawa Motor sendiri. ngikutin gitu, kuat. Terus di sana ikutan ngetril juga? Ikutan. Pernah ikut, jadi ikut turnamen lah, turnamen bocah-bocah gitu ya? Turnamennya belum. Oh, ya intinya ikut di sirkuit muter bareng ya. Gila mantap. Terus kedepannya gimana? Mau minta beliin motor nggak sama bokap? pengen sih. Pengen ya yang bagus. Ngomong sekarang. Udah punya mas. Oh udah punya. Pakai motor apa dia? Dia pakai Loncin. Oh Loncin. 80. 80. Pas ya buat badannya ya. 80 cc aja. Jangan mau dikasih yang 200 cc, masih kecil. Terus kalau diajak lagi mau? Waduh bener-bener plan. Keracunan habis. Babanya sendiri yang ngomong ngeracunin anaknya. Terus ceritain dong pengalaman-pengalaman di ngetril waktu diajarin. Rasa enaknya apa, rasa nggak enaknya apa. Ceritain dong, ceritain. Jatuh ya. Kalau pas jatuh
sakit, cuman pas sakitnya tuh seneng gitu, sambil seneng gitu. Friend, lu pernah denger nggak? Sakit sih seneng. Ya, ada nggak sakit tuh seneng tuh? Itu anak trail tuh. Udah jatuh sakit tapi seneng ya. Diketawain nggak waktu jatuh? Enggak. Nggak ya? Nggak ore jatuh. Tapi sendirinya yang ketawa kadang-kadang itu. Oh, jadi ngerasa jatuh itu suatu kenikmatan gitu ya. Jadi ketawa, lucu sendiri. Anak kecil, friend. Terlahir dari mulut anak kecil. Itu sama nih bocah juga sini. Ini sama nih berdua nih. Dari tadi gue lihat nge-trail mulu nih. Sini duduk ya. Nah. Yang gendut nih coba aku, yang gendut. Lu tahu diri nggak sama gendut situ tuh? Dia bertiga sini duduk. Gak apa-apa sini, gak apa-apa. Gak kelihatan. Di situ duduk, di situ tuh. Ya. Kena Nah, iya duduk sini. Ini friend kita kumpulin nih pen bocah-bocah yang doyan ngetrail nih anak Bandung bener Aji Gile Ajib. Next generation. Nah, next generation. Ini anaknya Om Iwan juga diracunin babehnya. Ini Om Dodis Tun juga diracunin, Om Didis Tun diracunin babehnya, bener-bener. Pernah balapan gak berdua? Gak pernah. Besok balapan ya. Tapi tadi boncengan asik banget berdua tuh, udah terjal bener tuh tadi. Nggak takut jatuh? Enggak, jatuh udah ke bawah yang ke atas. Apa Hasannya? tuh kan. Nyelekit. Ini gimana gedenya? Gini aja udah nyelekit nih. Waduh, ini akibat ngetril nih kayaknya nih. Jadi ngetril itu nggak takut apa-apa, udah nggak takut. Jadi orang jatuhnya ke bawah ya. Jatuhnya ke bawah, apa tadi ulangin gimana tuh jatuhnya? Jatuhnya gua ke bawah yang ke atas. Cakep. Bener ya, kita itu nggak usah takut ya, semakin kita jatuh semakin bahagia ya nggak? Jadi jatuhnya itu bahagia. Terus mau ikut balap lagi nanti kalau ada balapan di sirkuit? Mau sih. Mau ya? Katanya mah belum ada uang, kata papanya. Bohong. Jangan dibilangin nggak ada uang. Gampang kata dia, itu edit. Bapaknya malu, edit tuh ya. Lu jangan ngomongin pendaringan. Pendaringan yang punya emak doang yang tahu. Kalau emaknya, tapi kalau emaknya nggak ngomel ya, nggak. Kalau emaknya begini, kalau istrinya yang ngomong begini. Iya, kisuk gitu. Kan nunjuk. Cut, jangan bawa pendaringan. Kalau kita lihat kan nih banyak anak-anak next generation kita udah mulai mau suka di trail ya. Kira-kira punya niatan nggak ke depan rencana tuh mau membuat geng atau gimana khusus anak-anak? Udah ada sih mas sebenarnya. Oh, udah ada. Udah aku bikinin logonya malah. Logonya udah ada. Kayak apa logonya? Kayak gini nih. Geng Trail tua kayak gini nih ya. Geng Trail, bukan trail tapi trail. Geng trail. Trail tua, dia pakai dot. Oh, pakai dot. Ini asik lagi. Udah dibikinin ya? Udah dibikin. Nih contohnya nanti, ini contohnya. Oh, ternyata tanpa disadari juga udah mulai mau bikin geng trail tua buat anak-anak ya. Aduh, asik banget tuh. Biar hore sama kayak bapaknya. Jadi bener-bener ya kita antara bapak dan anak hore ya. Dan itu juga kan merupakan next generation kita. Ya, anak-anak bocah-bocah dari sekarang tuh kita ajak nge-trail. Nantinya pasti akan mendunia. Trail yang paling hebat di mana? Di Italia apa di Amerika ya? Nanti mudah-mudahan anak-anak Indonesia bisa maju ke dunia ya. Kita hantem tuh mereka semua. Trail Indonesia tuh jagoan, bener nggak? Betul. Coba pakai bahasa Sunda, bahasa Bandung. Betul. Eta nu bedegong mah terbalik. Bentar, gue masih penasaran nih Om Deddy. Tadi logonya secara terperinci dibicarakan. Jadi ada dotnya, terus ada dotnya, ada serbet. jadi pakai serbet. Pakai serbet, cuman
itu tetap geng trail tua gitu. Ya geng dulu buat anak-anak ya, geng trail tua. Asoy banget. Ada udah di itu nggak diinfokan ke ya minimal ke geng-geng yang lain. Ayo kita bikin yuk. Oh berarti baru wacana ya. Tapi sudah disiapkan. Sudah. Menang lagi nih kayaknya nih gambar nih. Asik-asik. Mudah-mudahan nanti akan terlaksana semuanya, jadi ada sebuah bentuk geng trail tua Buat anak-anak. buat anak-anak. Ikut ya. Ikut gabung ya. Otomatis kalau bapaknya GTT, anaknya pasti GTT. Anaknya GTT, bapaknya GTT, pasti anaknya GTT. Bener-bener asoy bener. Jadi wacana ke depan tuh sebenarnya udah ada plan, tinggal merealitakan aja. Isuk-isuk. Biar kita main mau kemanapun, anaknya juga ikut main. Gitu. Iya bener. Jadi kebersamaan kita lebih erat ya. Jadi kekeluargaan dari sebuah keluarga ikut ya, terjun semuanya. Wah mantep bener. Pengennya gitu. Ayo kita ngomong GTT asoy. Ayo semuanya 1, 2, 3. Ayo kita ngomong bapak dan anak. Ayo GTT asoy. Ini kalau gua lihat-lihat ya, di masalah ngetrail tuh di Bandung agama masyarakat ya. Jadi di sini ada nggak? Misalnya ada komunitas ngumpul-ngumpul tuh. Jadi bapak sama anak sekedar kumpul-kumpul aja ngetril bohai lah gitu. Ada ya. Biasanya tiap Sabtu, kalau nggak Sabtu Minggu. Udah ada tuh. Jadi bapak bawa anak gitu ngeriung-ngeriung ya. Ada. Walaupun belum terbentuk sebuah komunitas, tapi sudah berjalan sebenarnya ya. Sudah. Kebanyakan kalau kayak motor-motor yang itu jangan di motor-motor yang lanci pun Suka bawa anak ya. Berarti udah ada. Jadi ngetrail family itu di Bandung sudah berlangsung sebenarnya, cuman belum dibuat bagan khususnya. Yang ada wacana dari Om Didi itu geng trail tua. Jadi bahasa trail ya. Geng trail tua. Trail itu ya anak kecil cadel. Trail ya, bahasa cadel anak kecil ya. Soalnya kan bahasa kita geng trail tuanya aja bahasa IED kita ya, GENK, geng trail tua. Bener-bener bohai nih anak-anak trail Bandung nih, asli GTT Bandung luar biasa. Nih friend, ini sedikit ada wawancara anak-anak trail Bandung, geng trail tua Bandung. Ada mau cerita nih, cerita-cerita dia yang enak apa nggak enak lah. Ayo cerita apa? Pengalaman kecil aja. Rasanya jatuh tadi udah. Rasanya jatuh gimana kalau naik trail? Biasa aja. Ya sombong bener. Ngomong ya biasa aja. Gimana? Coba ulangin. Biasa aja. Gile. Badan sampai goyang-goyang. Tuh men, emang nyalinya sebakul nih. Anak-anak trail tuh nyali bener-bener sebakul. Gimana gedenya lo bisa bayangin. Tapi nyalinya tanda kutip baik-baik. Ayo punya pengalaman apa? Waktu ngetrail tuh? Apa ya? Bingung. Oh nggak usah bingung. Nah nih yang ini nih. Rasanya ngetrail gimana rasanya? Enak. Enak. Terus? Nonde ya. Nanti bebas. Terus mau jalan kemana aja bebas ya. Bebas. Sampai. Capek? Sampai. Oh asal sampai. Jadi nggak punya rasa capek. Aduh mantap. Nah enaknya gini ya, kalau habis ngetrail nih, dengerin nih dulu berdua. Kalau habis ngetrail kan lapar tuh, terus dikasih makan, rasanya gimana tuh? Gitu sama aja. Sama aja. Sama aja. Gue mau bilang larinya ke asik sama aja. Ya ini, tapi waktu kita ngetrail cuma makan nasi pakai sambal enak banget ya. Biasa. Biasa. Nggak dapat. Iya. Pokoknya rasanya biasa aja lah, jatuh rasanya biasa. Biasa dong. Ngetrail rasanya biasa. Gitu friend, ya bocah-bocah ya seadanya dia mengeluarkan rasa ya apa adanya. Ayo turun, mau di Dari kecil itu aku Siapa? bawa ke sini tuh bareng sama anaknya dia nih. Makanya dia boncengan udah gak takut tuh. Kalau nggak biasa dibonceng gini takut. Cuek aja dia. Jadi ngelemesin badan. Ini ngomong-ngomong bocah dari umur berapa lu racunin? umur 3 tahun.
3 tahun udah lu suruh bawa motor? Kayak motor Bambi. Iya, motor yang kecil dan Motor kecil. Bambi ya. Itu juga dikasih pinjam sama Jiwan kan. Udah pakai dulu, bawa dulu motornya, yang penting anaknya mau dulu. Mau dibawa sampai masuk selokan lah apa gitu. Nggak kapok dia. Jadi jiwa lakinya udah keluar ya, jadi mulai nggak takut. Sekarang berapa tahun umurnya? 9, berarti udah 6 tahun ya. Udah lama juga. Kalau pernah lu bawa terabas? Pernah juga? Iya, ke hutan-hutan kecil lah. Udah bisa lah berarti ya. Saya cuman nggak aku seriusin buat dibalap, nggak, cuman pokoknya buat dia senang. Buat seneng-seneng ya. Jadi intinya bukan harus wajib ke jadi pembalap. Dapat banget dia happy-nya pasti. Jadi gitu friend, ngeracunin anak tuh bukan untuk pembalap. Ada juga sih yang buat pembalap, tapi kalau Om Didi ini buat happy-happy, cari saudara. Keren. Bini lu nggak komplain tuh lu ngeracunin anak gitu? Pasti awalnya seorang perempuan takut kan pasti, lain sama kita laki. Cuek kita, ayo belajar motor. Nah, istri lu, bini lu? Dari awal nikah juga aku udah main motor, jadi kalau misalkan yang nggak boleh dilarang tuh main motor. Oh gitu. Kalau istri juga nggak pernah ngelarang. Nggak pernah ngelarang ya. Jadi pada saat lu ngeracunin bawa dia umur 3 tahun itu dia nggak ngoceh, nggak ngomel. Karena tahu babenya begini ya. Malahan dia pengen udah dibikinin kayak komunitasnya buat anak-anak katanya. Oh jadi itu malah jadi support dari istri itu. Soalnya orang lain juga ada yang pengen main motor, dia nggak punya motornya, terus ya kita ajakin Gabung. main satu motor berdua. Iya. Buat sama itu misinya ngeracunin. Misinya ngeracunin ya. Jadi intinya udah kebaca sama lu ya bahwasanya banyak anak-anak kecil itu mau happy ngetril ya. Nggak usah jadi pembalap juga, yang penting mau dulu. Iya bener. Kita nggak usah jadi pembalap, yang penting happy-nya dapet. Bener. Jadi asik banget friend. Ada support dari istri, suruh bikin komunitas kecil ya di motor-motor trail ini. Wih, gila anak Bandung, asoy bener. Ya udah cukup kita cerita-cerita semuanya ya, dari mulai logo tentang anak lu dan support istri. Kita udahin aja, kita ketemu ntar malam camping di sini. Anak lu juga kan mau bawa motornya ya. Ntar malam kita nongkrong lagi friend di sini, happy. Ada bakar-bakaran apa tadi? Pizza. Ada pizza gunung. Ntar kita cobain. Buat Om Didi Stun, terima kasih atas pencerahannya. Historinya tentang logo GTT, jadi kita tahu semuanya. Terima kasih juga kemarin nongkrong, martabaknya, air mineralnya, dan terima kasih happy buat Cakra, anak lo. Semoga ngetrilnya bikin asoy.